Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan termometer. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu disebut juga temperatur. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Kemudian lanjut. Di sini ada syarat termometer yang baik. Ya, yang pertama adalah mudah dibaca skalanya. Jadi mau dibaca sama orang biasa juga sangat mudah. Kemudian peka terhadap perubahan suhu. Jadi ketika panas dia langsung suhunya berubah gitu di termometer sesuai dengan panas yang sedang diujikan gitu. Kemudian jangkauan alat ukurnya cukup besar dan tidak berbahaya atau aman digunakan. Jadi mau digunakan sama anak kecil, orang dewasa itu aman. Nah, di sini yang pertama ada termometer raksa ya. Isian termometernya itu ada raksa. Nah, di sini ada keunggulan dan ada kelemahannya. Kita bahas keunggulannya dulu. Jadi keunggulan dari termometer raksa yang pertama adalah air raksa penghantar panas yang baik. Ya. Kemudian pemuaiannya teratur. Titik didihnya tinggi, warnanya mengkilat. Jadi warnanya mengkilat itu sehingga mudah dibaca ya. Jadi bisa gampang terlihat termometernya berada di angka berapa gitu, mudah dilihat. Tidak membasahi dinding, jadi tidak membasahi dinding termometer ya. Kemudian kelemahannya, harganya mahal. Harga raksa itu mahal. Tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang rendah. Jadi kalau suhu yang rendah, raksa ini kurang baik. Raksa adalah zat yang berbahaya atau sering disebut air keras ya, sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Nah, ini kalau termometer raksa ini kelemahannya yang paling fatal adalah dia itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya lagi dimainin sama anak kecil, tiba-tiba termometernya pecah, ya itu bisa berbahaya ya. Kemudian lanjut, termometer alkohol. Jadi yang tadi kan isiannya ada raksa. Nah, sekarang isiannya ada termometer. Di sini juga ada keunggulan dan ada kelemahannya. Yang pertama adalah titik bekunya rendah. Kalau tadi raksa itu tinggi ya dia. Harganya murah. Tadi kalau raksa harganya mahal. Nah, alkohol mudah memuai. Dengan kenaikan suhu yang kecil akan menimbulkan perubahan volume yang besar. Nah, itu keunggulan dari termometer alkohol. Nah, kelemahannya apa? Satu, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Nah, untuk yang alkohol ini dia kebalikannya sama yang raksa ya. Kalau raksa justru dia dapat mengukur suhu tinggi, tapi untuk alkohol dia tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Kemudian membasahi dinding kaca, jadi sulit ya dibaca. Jadi suka ada titik-titik alkoholnya di dinding kaca termometer gitu. Kemudian tidak berwarna sehingga harus diberi warna agar mudah terlihat. Jadi kalau alkohol kan warnanya bening ya, jadi sulit dibaca kalau tanpa diberi warna. Makanya kalau ada termometer alkohol itu suka diberi pewarna. Kemudian lanjut. Nah, mengapa air tidak bisa digunakan sebagai pengisi termometer? Ya tadi kan kita bahas yang isi termometer itu, di dalam termometernya itu ada raksa sama alkohol. Nah, kenapa air itu tidak bisa? Yang pertama, karena air membasahi dinding kaca sehingga meninggalkan titik-titik air pada kaca. Gitu ya. Tadi sama kayak alkohol, cuman untuk air ini lebih banyak meninggalkan titik-titik pada dinding termometer ya.
Air tidak berwarna sehingga menyulitkan pembacaan pada skala. Jangkauan ukurnya sangat terbatas, jadi sangat terbatas sekali untuk air ini, tidak tinggi dan tidak pula rendah. Perubahan volume air sangat kecil saat suhunya dinaikkan. Kemudian air merupakan penghantar yang buruk sehingga hasil bacanya kurang teliti. Jadi kayak misalnya seharusnya kita menguji air panas nih, seharusnya air panas ini 80 derajat Celcius, tapi karena diukur dengan air, dia penghantar yang buruk, jadi kurang teliti sehingga ketika dibaca oleh air, termometer yang isinya air itu hanya 60 derajat Celcius atau kurang lah dari yang seharusnya. Lanjut. Kemudian di sini ada jenis termometer. Yang pertama ada termometer klinis. Ciri-cirinya yaitu termometer ini khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia ya. Jadi nggak bisa untuk mengukur ruangan. Tuh. Skala ukurnya hanya 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Tuh. Biasa kalau misalnya ada yang sakit biasa diukur sama termometer supaya tahu berapa suhu tubuhnya ya. Kemudian menggunakan zat muai raksa. Nah, untuk termometer klinis ini menggunakan zat muai raksa. Yang keempat, untuk mengembalikan raksa ke dalam tandon, termometer harus diguncang-guncang terlebih dahulu. Jadi setelah dipakai, misalnya ada satu orang yang udah pakai termometer klinis ini ya, kemudian supaya raksanya balik lagi ke bawah yang sini ya, ke sini, ke tabung yang ini, dia harus diguncang-guncangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima merupakan termometer maksimum karena hanya dapat mengukur suhu tinggi saja. Jadi tadi ya, dia cuma bisa mengukur dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius, nggak bisa di bawah dari itu. Kemudian selanjutnya sini ada termometer maksimum minimum 6 Belani. Kayak gini contohnya ya, kayak gini termometernya. Nah, ciri-cirinya yang pertama merupakan termometer khusus karena hanya digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat. Jadi dia hanya mengukur suhu tinggi sama suhu rendah aja di suatu tempat. Skala ukurnya antara minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Tuh. Kemudian yang tiga menggunakan zat muai alkohol dan raksa. Jadi ada yang menggunakan zat muai alkohol, ada pula yang menggunakan raksa. Dilengkapi dengan keping baja sebagai penunjuk skala. Disediakan magnet tetap untuk menarik keping baja turun dan melekat pada raksa. Ya. Ini contoh termometer maksimum minimum 6 Belani. Jadi di sininya ada dua tabung. Di sini ada yang minimum sama ada yang maksimumnya. Kemudian lanjut, ini ada jenis termometer ruang yang biasa ditaruh di laboratorium atau di ruangan-ruangan ya. Jadi kita tahu berapa derajat berapa suhu suatu ruangan ini. Ciri-ciri termometer ruang yang pertama adalah mengukur suhu ruangan ya, untuk mengukur suatu suhu ruangan. Yang kedua menggunakan zat muai logam, tetapi ada pula yang menggunakan raksa. Jadi kalau yang termometer ruang ini dia menggunakan logam ya. Yang ketiga, ukuran tandon dibuat besar agar menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu. Karena kan ini di ruangan ya, jadi supaya dia lebih peka. Tuh. Dipasang menggantung di ruangan, menggantung atau tertempel di tembok biasanya sih. Ya. Merupakan jenis termometer maksimum.